Semangat pagi Sobat Humas, kembali lagi bersama saya Cak Yuda dalam acara podcast Polda Jatim. Baik Sobat Humas, kali ini Cak Yuda sedang berada di Cafe Friend Ribbon milik anggota Polres Blitar Kota. Untuk selanjutnya mari kita bincang-bincang dengan beliaunya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Yuda. Maskernya bisa dilepas, tadi Oke. kita sudah melakukan protokol kesehatan. Nah, sekarang silakan perkenalkan kepada para Sobat Humas. Ya, selamat pagi. Nama saya Aibda Supriyadi. Saya dari Polres Blitar Kota. Jadi kali ini kita bersama Mas Yuda Siap. yang datang ke sini. Terima kasih Siap, atas sama-sama, kehadirannya bersama teman-teman di Kota Blitar. Siap. Dan saya harap senang berada di sini. Kerasan di sini, Pak. Alhamdulillah. Nah, menarik Pak. Ini seorang polisi tapi juga mempunyai bisnis. Ini awalnya gimana, Pak? Iya, Mas Yuda. Jadi bisa saya jelaskan bahwa awal mula saya memulai bisnis itu kurang lebih sekitar tahun 2011. Oh, 2011. Betul. Jadi sebelumnya sih saya sudah memulai bisnis ya. Oh iya. Jadi sekitar tahun 2008 Nggih. saya sudah memulai bisnis ya, yaitu di bidang transportasi. Waktu itu saya bisnis rental, namun Oh, rental mobil gitu. betul, namun saat itu apa ya, kita mengalami kegagalan. Oh, iya. Jadi naik turun, terus akhirnya sekitar tahun 2011 karena saya juga dapat inspirasi dari orang tua saya. Oh, Jadi dari orang tua berarti awalnya. betul, jadi dari orang tua itu pedagang juga. Oh, Jadi- backgroundnya emang pebisnis berarti. Betul, jadi orang tua juga pedagang, jadi dapat inspirasi dari orang tua dan juga akhirnya kurang lebih sekitar akhir 2011 saya bikin coffee shop. Mhm. Waktu itu bukan di tempat ini, namun tempat itu sewa dan buka pertama kali Desember tahun 2011. Iya. Alhamdulillah dari awal buka kurang lebih sampai tahun pertama sampai kurang lebih sekitar tahun 2019 kemarin lancar banget. Oh, akhirnya pindah ke sini nih. Betul, tahun 2019 kita pindah ke sini, kita bangun di tempat yang baru ini karena di tempat yang lama sewa, jadi di sini kita sudah Milik pribadi berarti. bangun baru. Oh iya. Nah, berarti dulu awal-awal 2011 itu emang gencar-gencarnya coffee shop ya berarti dulu itu. Kalau di Kota Blitar sendiri, jadi Mas Yuda, jadi di Kota Blitar sendiri untuk tahun 2011 untuk coffee shop ini masih sedikit. Jadi kalau tahun 2011 sampai sekitar tahun 2016 itu kalau untuk coffee shop sendiri di Kota Blitar, Iya. masih sangat sedikit sekali, kurang lebih 3 atau 4 tempat itu. Jadi alhamdulillah saat itu ya omset maupun kita konsumen yang datang ya ramai sekali gitu loh. Saat itu gitu loh. Berarti termasuk pelopor coffee shop di Blitar ini berarti. Alhamdulillah kalau untuk di Kota Blitar kita yang mulai pertama kali. Nah, awalnya kan emang coffee shop nih. Betul, coffee Terus shop. ada lagi nggak Mas bisnis-bisnis lainnya? Jadi selain coffee shop ini Hmm. kita juga ada Mas ya, alhamdulillah saya juga di bidang properti kita Properti ya. betul, kita membangun perumahan. Iya. Jadi perumahan itu perumahan subsidi, jadi diperuntukkan untuk kalangan menengah ke bawah. Oh iya, yang belum mempunyai rumah gitu ya. Betul, jadi yang belum memiliki rumah dan untuk TNI Polri juga Iya. bisa bagi mengalami maupun anggota bagian gitu yang masih betul. belum mempunyai rumah gitu. Betul, jadi selama ini untuk properti sendiri juga sudah berjalan di beberapa lokasi dan kita juga kerjasama dengan Polres juga maupun Iya. dari TNI untuk pemasarannya. Nggih. Tuh. Nah, kalau awalnya kan emang
coffee shop, terus berjalan ke perumahan lagi. Ada lagi apa cuma dua itu aja, fokus ke dua itu aja? Kita ada beberapa sih Mas, jadi beberapa usaha juga. Jadi kita bikin tempat kos, jadi tempat kos gitu. Jadi karena di Blitar ini juga mulai ada kampus ya, jadi kita di dekat kampus kita bikin tempat kos. Bikin tempat kos itu aja. Nah, untuk bisnisnya Pak nih, awalnya itu emang langsung buat bisnis, kepikiran buat bisnis apa emang dirintis dari awal? Ya, jadi setelah berdinas ya, jadi setelah berdinas saya di Blitar ini tahun 2005. Di 2005, terus kemudian sekitar 2008 saya juga sudah memulai usaha. Jadi dari teman kita belajar Mas ya. Jadi dalam pekerjaan kita punya banyak teman itu akhirnya kita ada inspirasi juga dari teman-teman yang sudah punya bisnis itu, jadi kita pengen pengen mengembangkan selain di dunia kepolisian ini apa yang bisa kita kembangkan seperti itu. Apalagi nanti kita juga sebagai polisi ini kan lebih dekat dengan masyarakat, dengan cara berbisnis seperti ini kan juga bisa gitu loh. Artinya jadi lebih mengayomi, lebih raket gitu sama masyarakat. Betul. Jadi salah satu mungkin tempat kafe seperti ini, salah satu kita juga cara mendekatkan diri dengan masyarakat kan bisa seperti itu Mas. Nah, kalau untuk kafe ini sendiri Mas, kafe ini sendiri kan harus, biasanya kalau kafe ini kan ada ikonnya, ada cara penarikan pelanggan itu, kalau Masnya gimana Mas? Iya, kalau seperti ini jadi untuk menarik pelanggan ya, biasanya kita ada promo, kita ada beberapa kegiatan yang istilahnya menarik, yang istilahnya ada daya tarik untuk konsumen. Misalkan kita adakan live musik, terus kita adakan promo di media sosial seperti itu Mas. Jadi mungkin diskon ataupun berbagai macam kegiatan yang istilahnya menarik konsumen untuk datang ke kafe ini. Nah, balik lagi tadi Mas ke awal mula bisnis ini ya. Motivasinya Mas ini buat menjadi pebisnis, apalagi tadi sempat Mas lontarkan kan, tadi kan sempat gagal waktu di usaha travel tadi ya. Betul. Nah itu sampai jaya seperti ini tuh motivasinya itu apa Mas? Ya, yang satu yang jelas kita untuk keluarga, jadi untuk perekonomian keluarga. Yang membantu satu gitu ya. Betul. Selain dari gaji kepolisian. Betul. Jadi tanpa mengurangi istilahnya kegiatan kita di kepolisian, kita juga berinovasi ya. Inovasi artinya membuat perekonomian keluarga kita menjadi lebih baik lagi ya, seperti apa. Jadi artinya ke depan jadi di keluarga pun juga enak gitu loh Mas. Jadi lebih ketata lagi gitu ya ke depannya. Betul. Nah sekarang Mas, kalau sekarang kan Mas menjadi seorang anggota polisi nih, untuk membagi waktu dengan pebisnis ini gimana Mas membagi waktunya? Iya Mas, jadi cara membagi waktu saya untuk kegiatan-kegiatan di kantor maupun kegiatan bisnis, jadi setelah kegiatan kantor biasanya kita mulai beraktivitas. Artinya di samping itu kita juga sudah ada tim sendiri, jadi tanpa mengurangi aktivitas kita di kantor, jadi bisnis kita sudah jalan. Jadi kita ada tim, mungkin kalau di kafe ini siapa yang mengelola, dibantu juga istri, sudah jalan sendiri. Jadi kita tidak mengurangi waktu kita di kantor, tapi sudah bisa jalan. Alhamdulillah sudah bisa jalan. Dan selain itu setelah berkegiatan di kantor, kita bisa melakukan pengecekan, termasuk juga di kafe maupun di perumahan tadi ya. Properti. Berarti istri mendukung sekali ya berarti ini. Alhamdulillah sangat mendukung sekali. Soalnya profit juga buat keluarga ya. Betul. Nah, baik Mas, tadi malam kan saya sempat mampir ke kafe sini sama Masnya juga kan, sama tim juga. Betul. Nah itu kan ramai banget tuh Mas. Nah itu ciri khasnya kafe ini kok sampai banyak yang datang itu apa Mas? Iya Mas, jadi beberapa cara kita untuk menarik konsumen ya Mas. Salah satunya kita juga membuat
yang tadi saya sampaikan, kita membuat suatu program atau membuat suatu inovasi ya. Iya. Jadi bagaimana agar pelanggan tuh datang ke sini. Jadi salah satu contohnya mungkin kita adakan live musik ya. Nah, live musik kita juga tidak hanya 1 kali 2 kali, kita beberapa kali. Jadi dalam satu minggu mungkin bisa 3-4 kali. Tapi kita juga menggandeng beberapa komunitas. Jadi misalkan hari Senin ada keroncong gitu, komunitas keroncong kita kumpulkan. Nanti mungkin hari berikutnya komunitas akustik ya, seperti itu kita kumpulkan. Jadi pada awalnya sih segmen kita waktu itu anak muda, namun pada perkembangannya kita seiring juga berjalannya waktu gitu ya. betul. Jadi kita juga beberapa komunitas berhasil kita gandeng. Jadi mungkin komunitas motor juga pernah kita gandeng. Jadi di satu sisi kita juga dapat beberapa komunitas untuk datang ke sini, tapi di satu sisi saya juga sebagai anggota kepolisian juga bisa membantu mengedukasi mereka terkait dengan beberapa mungkin anak muda komunitas motor gitu. Di satu sisi kita juga bisa artinya menggandeng mereka. Artinya dalam suatu kegiatan kita berjalan itu bersamaan. Di satu sisi juga dapat dari diselingi edukasi ini, tadi ya? Betul. Kita juga menggandeng teman-teman dari kepolisian, mungkin dari satuan lalu lintas. Pak, di sini ada teman-teman komunitas motor, mungkin bagaimana jenengan bisa masuk ke sini, nanti kita bantu seperti itu. Artinya seperti itu. Jadi makanya rame terus seperti ini, alhamdulillah ya? Alhamdulillah, walaupun saat ini juga coffee shop menjamur sekali, tapi kita masih bisa bertahan sampai saat ini. Tadi kan 2019 pindah ke sini. 2019 ya? Betul, nah, 2019. Terus 2020 ada Covid. Betul nggak? Betul. Nah, itu dampaknya untuk kafe ini yang mungkin jenengan baru berdiri nih ya. Dampaknya seperti apa, Mas? Iya, kalau kita bicara soal Covid, tentunya semua masyarakat terdampak sekali ya. Semua pasti. Dan di dunia Mas ya, jadi terdampak sekali. Jadi setelah Covid melanda itu dampaknya memang luar biasa. Termasuk kita juga bingung. Jadi di satu sisi kita juga harus menghidupi keluarga, di satu sisi beberapa karyawan kita juga membutuhkan pemasukan seperti itu. Jadi kita mau libur tapi kita kalau ngomong bahasa Jawa disambati karyawan, kita juga nggak bisa. Di satu sisi jam operasional pun juga mepet waktu dulu itu dibatasi. Ataupun kalau saat itu juga ditutup, bahkan tidak boleh dibuka. Sempat beberapa bulan itu ditutup kalau nggak salah. Betul. Jadi ya akhirnya dengan beberapa cara kita lakukan biar tetap kita berjalan. Mungkin saat dulu pada waktu awal pandemi Covid itu kita jualan lewat online, mungkin kita take away seperti itu. Gitu ya betul. Ya kita ikuti. Jadi apa yang menjadi tren sekarang ini kita ikuti. Jadi bagaimana kita juga bisa artinya bisnis ini tetap berjalan, namun juga tetap memperhatikan kalau saat kemarin COVID-19 berarti protokol kesehatan dan segala macam ya kita ikut aturan. Jadi bagaimana kita membuat terobosan-terobosan saat COVID kemarin melanda supaya bisnis tetap jalan. Jadi kalau dalam usaha itu kan bisa dikatakan bagaimana saat kita sulit itu kita bisa bertahan. Jadi betul. Kalau dalam usaha ya kekuatan untuk bertahan itu diperlukan sekali. Harus kuat berarti. Betul. Nah, saya pengen balik lagi nih, Pak. Kan tadi masalah kafe sudah tuntas ya nih, semua udah saya kulik nih. Sekarang bisnis properti, perumahan tadi. Betul. Nah, awal pengennya Mas ini waktu bisnis properti kayak kok kepikiran buat perumahan itu awalnya dari apa, Mas? Iya. Sama ini penggaitnya itu siapa? Maksudnya relasi sama siapa gitu. Ya, kalau untuk bisnis perumahan saya dan istri itu belajar dari orang tua. Jadi kalau saya belajar dari mertua. Jadi istri asli Surabaya dan juga pada saat itu orang tua istri saya itu di bidang properti, namun untuk di daerah Sidoarjo. Pada saat itu di Sidoarjo. Nah, namun
karena usia orang tua saat itu sudah Sepuh ya. ya sudah tua, jadi ada saat itu kita waktu pertama kali ditawarin kita juga tidak terlalu antusias karena juga membutuhkan modal yang besar, juga perizinannya sangat ribet sekali. Jadi saat itu karena juga saya juga sudah sebagai seorang polisi, saat itu saya tidak mau. Namun berjalannya waktu akhirnya kita belajar dan dari situlah kita melakukan pengembangan di daerah Blitar ini, Mas. Itu awal mulanya seperti itu sih. Berarti awalnya dulu sempat gak mau ya, nolak. Sempat gak mau karena melihat bisnis properti itu butuh modal yang besar, butuh istilahnya perizinan yang terlalu ribet dan segala macam. Belum lagi nanti waktu yang tersita untuk menggeluti bidang itu seperti itu. Namun berjalannya waktu, alhamdulillah dengan kita belajar kita bisa lah. Berarti berdua gandengan sama istri berarti kalau yang bisnis properti ini. Betul. Ya, nah, kesulitan apa sih Mas waktu Mas ini menggeluti dunia bisnis kayak kafe, kayak properti tadi itu, kayak kesulitannya itu apa aja gitu Mas? Kalau ngomong kesulitan Mas, jadi tingkat kesulitan masing-masing itu kan berbeda-beda ya. Kalau untuk mungkin di dunia kafe kita banyak pesaing, Nah, tapi bagaimana cara kita untuk istilahnya bertahan atau mungkin istilahnya melakukan inovasi kayak tadi gitu ya. Harus ada inovasi. Jadi bagaimana tetap kafe ini berjalan, kita punya inovasi-inovasi yang tentunya mengikuti tren zaman sekarang ya, seperti itu. Anak muda sekarang kan pada trennya. Dan kalau untuk perumahan sendiri, alhamdulillah karena untuk segmen kita di perumahan untuk subsidi, jadi menengah ke bawah, alhamdulillah kita juga lancar Mas. Jadi beberapa kali kita juga artinya bisa membantu teman. Jadi misalkan teman membutuhkan rumah gitu, kita bantu semaksimal mungkin. Gitu. Artinya mungkin Pak, waktu itu saya nggak punya uang, saya punya uang cuma segini. Misalkan kalau untuk subsidi itu kan DP misalkan cuma 7 juta gitu. Oh ya udah dibayar berapa kali? Mungkin 4 kali, 5 kali atau 7 kali nggak apa-apa, itu seperti itu. Artinya kita juga di satu sisi kita membantu relasi atau membantu teman untuk istilahnya mempunyai rumah seperti itu Mas. Berarti ladang rezeki tapi juga ladang pahala buat Masnya berarti ya. Alhamdulillah yang kita lakukan selama ini seperti itu. Jadi rezeki datangnya dari kita banyak membantu terutama teman sendiri ya. Artinya dalam hal mungkin saat mereka butuh kita bantu. Insya Allah rezeki nanti pasti akan datang sendiri. Iya, lancar lah, amin. Nah, ini sekarang tanggapan dari pimpinan Pak. Mungkin Pak Kapolres, Pak Wakapolres tentang Masnya ini yang menggeluti usaha bisnis ini. Gimana? Alhamdulillah untuk pimpinan sendiri dari Bapak Kapolres mendukung sekali Mas ya. Jadi beberapa kali juga acara-acara di Polres mungkin bisa diadakan di tempat saya seperti itu. Jadi ada beberapa kali kegiatan kita juga digandeng seperti itu. Jadi itu mungkin salah satu dukungan dari pimpinan kita, dari Bapak Kapolres maupun dari pejabat utama juga istilahnya mendukung sekali kegiatan saya seperti ini. Baik di kafe maupun di perumahan. Di perumahan sendiri kita juga kan ada program dari Bapak Kapolri terkait dengan kesejahteraan anggota terkait perumahan. Beberapa kali kita juga digandeng untuk istilahnya menawarkan perumahan kita untuk kesejahteraan anggota. Seperti itu Mas. Nah biasanya kan netizennya tanya tuh Mas, biasanya kok polisi punya banyak bisnis, emang gajinya polisi itu berapa tuh? Nah biasanya banyak pertanyaan kayak gitu dari orang-orang awam, apalagi netizen. Nah itu biar menampik mereka itu gimana Mas? Kan Masnya punya bisnis awal kafe, perumahan, itu modalnya awal mungkin dari mana gitu? Iya, kalau modal awal jadi karena saya jadi polisi kan sekitar tahun 2002 ya. Dari tahun 2002 dari gaji kita
nabung Mas ya. Nggih. Nabung dan sekitar tahun 2008 itu dimulai dari usaha rencar itu saat itu kita pinjam bank. Terus terang kita ajukan pinjam bank untuk memulai usaha itu. Selain itu juga ada tabungan sedikit untuk tambahan seperti itu Mas. Jadi berawal dari situ kita kembangkan usaha. Namun karena tahun 2011 saat itu mulai karena tahun 2011 saya pernah kehilangan mobil. Jadi usaha rental itu saya kehilangan mobil dan akhirnya karena saya juga merasa ketakutan sendiri ya. Artinya nanti jangan-jangan hilang lagi seperti itu. Akhirnya dari usaha rental itu ada beberapa mobil saya jual untuk modal pembuatan kafe. Itu yang terjadi pada saat itu seperti itu. Jadi dari rental itu saya juga pernah kolaps, jatuh ya. Kita kehilangan mobil. Dalam mungkin satu mobil saat itu harga mungkin 140. Jadi kita kehilangan mobil ya kita takut juga. Jadi akhirnya banting setir ke dunia kafe, coffee shop. Nah, berarti Masnya ini juga memberanikan diri buat pinjem bank lah istilahnya buat modal awalnya itu ya. Betul. Jadi di samping ada tabungan sedikit ada juga dari pinjaman dan alhamdulillah sampai saat ini clear sudah semua berarti. Alhamdulillah berarti. Nah Mas, ini terakhir nih, biasanya kan polisi-polisi zaman sekarang kayak saya yang masih muda-muda nih biasanya pengen bisnis nih. Nah itu berikan motivasi gitu loh Mas, intinya buat para sobat Umas, para anggota-anggota Polri yang lain untuk melakukan kegiatan positif yang mungkin bisa menambah ekonominya gitu. Silakan. Ya, untuk rekan-rekan maupun anggota yang lain, jadi kalau mulai usaha itu jangan takut gagal seperti itu. Jadi motivasi yang ada dalam diri kita, jadi jangan takut gagal. Jadi kita mencoba untuk bisnis, jadi jangan takut gagal. Itu pesan saya. Jadi kalau sudah takut berarti kita mau memulai itu sulit. Karena dari awal bisnis itu yang paling sulit itu memulai. Ya. Jadi untuk memulai ini berat sekali Mas. Tapi alhamdulillah kalau sudah jalan sudah enak gitu ya. Jadi ya. Emang awalnya itu emang dari niat kalau udah bulat itu udah enak. Tapi kalau masih belum bulat itu masih nggak enak ya Mas. Betul. Jadi terutama niat. Jadi niat dan juga itu tadi. Jadi jangan takut gagal. Jadi nanti kalau sudah seperti itu tinggal berdoa dan berusaha aja Mas. Nah ini paling terakhir Mas, paling terakhir. Sekarang kan masih masa pandemi nih ya. Nah berikan himbauan kepada para sobat Umas di rumah. Ya, buat sobat Umas di rumah, jadi kami himbau untuk saat ini masa pandemi masih ada ya di Indonesia. Jadi saya harapkan tetap jaga protokol kesehatan, disiplin protokol kesehatan, pakai masker, menjaga jarak dan juga terutama yang belum vaksin silahkan vaksin untuk mendukung program pemerintah. Nah, terima kasih Mas atas waktunya, bincang-bincang ilmu banyak banget. Alhamdulillah saya juga dapat ilmu. Terima kasih. Biar semoga sobat Umas juga dapat ilmu dari Masnya. Terima kasih Mas. Terima kasih. Baik sobat Umas, itu tadi bincang-bincang saya dengan anggota Polres Blitar Kota sebagai seorang pebisnis. Nantikan video-video kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam presisi.